bedain ya. Kenapa kamu nggak balas? Kamu lagi ngapain sih? Kamu cuek banget. Dibanding dengan, aku seneng banget kalau kamu sempat kabarin aku nanti kalau lagi senggang. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Coba deh jujur. Hari ini udah berapa kali kepoin status dia yang terakhir online 4 jam lalu? Jangan bilang udah sampai 100 kali. Tenang aja, kita semua pernah ada di fase itu. Yang lebih nyesek lagi tuh, ketika sadar udah ngirim 7 chat berturut-turut. Tapi balasannya, zonk abis. Dan makin bikin overthinking. Pas lihat dia sempat nonton story orang lain, nge-like foto random, atau lebih parah lagi, dia kelihatan online, tapi tetap aja nggak ngebales. Nah, biasanya orang nganggep ini soal sayang banget sama pasangan. Padahal sebenarnya bukan soal cinta, tapi soal rasa takut. Takut ditinggal, takut nggak dianggap, takut kehilangan. Dan saking takutnya, tanpa sadar kita berubah jadi detektif hubungan. Analisa waktu balas chat, ngitung jumlah emoticon, sampai bikin mental spreadsheet buat nyatet semua aktivitas dia di sosmed. Masalahnya, makin kenceng digenggam, justru makin gampang lepas. Kayak air di tangan, semakin ditekan, semakin cepet jatuh. Jadi semua ngecek status, double text, atau butuh kepastian terus-terusan. Bukannya bikin dia makin dekat, malah bikin ada tembok tak kelihatan di antara kalian. Tapi kabar baiknya, momen sadar ini tuh bisa jadi superpower pertama kamu. Begitu kamu ngeh sama pola ini, kamu nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi. Dan dari kesadaran itulah, proses berubah bisa mulai. Oke, let's break it down, teman-teman. Nah, yang pertama jadi gini. Kamu pasti pernah ngalamin. Lagi nunggu balasan chat, tiba-tiba nongol tuh 3 titik tanda lagi ngetik. Tiba-tiba hilang. Dalam hitungan detik, otak langsung bikin drama. Wah, jangan-jangan dia lagi nyusun kata-kata buat mutusin gue. Dari situ perasaan cemas mulai jalan. 2 menit rasanya kayak 2 jam. Kepala udah muter bikin belasan skenario buruk. Tadi ngetik, kok tiba-tiba berhenti? Apa dia nulis sesuatu yang nyakitin? Apa dia lagi ngobrol sama orang lain? Dan tanpa sadar, kamu berubah jadi tukang teori konspirasi. Setiap balasan yang telat, langsung dianggap tanda ada yang salah. Polanya gitu terus. Kamu kirim chat, dia nggak balas cepat, dada mulai sesak, buru-buru cek terakhir online, panik makin jadi. Akhirnya, kamu kirim chat tambahan, pura-pura santai. Halo, lagi apa? Padahal dalam hati sebenarnya udah teriak, kenapa belum balas juga? Terus kebablasan, nambah lagi beberapa chat yang isinya klarifikasi, minta maaf, bahkan kadang marah. Padahal, coba tenang sebentar. Kebanyakan orang tuh bukannya sengaja ngecuekin. Mereka ya lagi hidup aja. Lagi kerja, lagi nyetir, atau mungkin sengaja nunda bales karena mau kasih jawaban yang lebih niat. Dan itu sebenarnya hal yang bagus. Jadi kebenaran yang sering kita lupa adalah kecepatan mereka bales itu sama sekali nggak ada hubungannya sama perasaan mereka ke kamu. Sama sekali nggak guys. Itu cuma rasa cemas kamu aja yang lagi muter-muter nipu pikiran. Dan sekarang waktunya kamu bilang ke kecemasan itu, cukup, berhenti mainin gua. Oke, lanjut ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin perasaan cemas yang bikin kepala muter 100 skenario gara-gara chat nggak dibales, pertanyaannya, kenapa sih bisa separah itu? Nah, ini yang jarang orang sadarin. Gue sebut aja ini dengan istilah kelamin, alias keterikatan dan kemelekatan. Gini, otak kita itu sebenarnya kayak komputer. Dan lucunya, sebagian besar programnya udah diinstal sejak kita masih kecil banget. Jadi bayangin aja, sekarang kamu lagi pacaran, tapi yang jalanin sistem bukan kamu yang udah dewasa, melainkan versi kecil kamu yang masih umur 5 tahun. Kalau dulu waktu kecil, orang-orang terdekat suka berubah-ubah, kadang sayang, kadang cuek. Terkadang bikin bingung, otak kecil kita belajar, oh ternyata cinta itu nggak selalu aman. Bisa ada, bisa hilang. Dari situ kita jadi terbiasa selalu waspada. Kayak tukang ramal cuaca, tiap detik ngeliatin tanda-tanda ada badai atau enggak. Nah, pola itu kebawa terus sampai gede. Makanya pas ada orang tidak langsung bales chat, otak kita nggak bilang, tenang, dia lagi sibuk. Tapi langsung panik, wah, gue ditinggalin nih. Tubuh kita bereaksi seolah-olah ada bahaya besar. Padahal ya cuma telat bales doang. Dan yang bikin makin sakit, otak kita itu nggak bisa bedain rasa ditolak sama rasa sakit fisik. Jadi wajar banget kalau patah hati bisa kerasa kayak patah tulang. Tapi tenang,
kabar baiknya ini bukan sesuatu yang permanen. Pola kayak gini cuma kebiasaan lama. Dan kabar bagusnya, kebiasaan bisa dilatih ulang. Setiap kali kamu berhasil nenangin diri, bukannya kebawa perasaan cemas. Itu artinya kamu lagi bikin jalur baru di otak. Pelan-pelan, software lama bisa diupdate. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita udah bahas soal pola kelekatan yang kebentuk dari kecil, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Karena jujur aja, akar dari semua kecemasan ini sering banget baliknya ke satu hal. Masa kecil kita sendiri. Bayangin ada versi kecil dari diri kamu, duduk nungguin di depan pintu, mikir, hari ini cinta bakal pulang gak ya? Nah, itu gambaran sederhana kenapa kita yang sekarang suka berubah jadi koala lengket di hubungan. Soalnya dulu, waktu kecil, cinta sering terasa nggak pasti. Bisa jadi orang tua jarang hadir secara emosional, atau kasih sayangnya ada syaratnya, atau bahkan ada orang penting yang tiba-tiba pergi tanpa penjelasan. Dan otak kecil kita langsung bikin kesimpulan. Kalau aku genggam erat, mereka nggak akan pergi. Cepat ke masa sekarang. Pasangan cuma butuh beberapa jam untuk balas chat. Tapi diri kita yang dewasa tiba-tiba hilang, digantiin sama diri kecil yang ketakutan. Hasilnya, panik, nge-refresh pesan berkali-kali, kayak ada alarm bahaya. Padahal, ada hal penting yang diri kecil itu belum tahu. Sekarang kamu udah bukan anak kecil lagi. Kamu punya kekuatan yang dulu kamu tidak punya. Kamu bisa nenangin diri sendiri. Kamu bisa mikir lebih rasional. Kamu bisa sadar kalau orang butuh ruang itu bukan berarti mereka ninggalin selamanya. Itu cuma ruang. Dan rahasia penyembuhannya ada di sini. Kamu perlu jadi orang tua buat versi kecil dari diri kamu sendiri. Jadi waktu rasa cemas muncul, bukannya buru-buru ngecek handphone, coba tarik napas dan bilang ke diri kecil itu, tenang, kita aman, cinta tidak kemana-mana. Dan kalaupun nanti pergi, kita tetap bisa bertahan. Kita sudah pernah selamat sebelumnya, dan kita akan selamat lagi. Dan bayangin deh, kalau diri kecil kamu bisa lihat kamu sekarang, dia pasti bangga banget. Karena kamu udah tumbuh, belajar, dan lagi berusaha sembuh. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita udah bahas soal diri kecil yang masih suka panik takut ditinggal, sekarang kita masuk ke poin 4. Memutus siklus kepo. Nah, ini nih yang paling sering kejadian. Kamu buka WhatsApp, cek terakhir kali dia online. Habis itu pindah ke Instagram, cek story, cek like, terus balik lagi ke WhatsApp. Kayak ramalan cuaca, tapi versi emosional. Bedanya, ramalan ini hampir selalu bikin hujan badai di kepala sendiri. Polanya gini. Rasa cemas naik, kamu kepo, entah cek last scene, cek status, atau stalking sosmed. Ada rasa lega sebentar, tapi cemas balik lagi, malah lebih parah. Jadi kamu kepo lagi. Ini persis kayak garuk gigitan nyamuk. Pas digaruk, enak banget 2 detik. Tapi setelah itu, gatalnya makin parah. Dan otak kamu makin ketagihan sama rasa lega singkat itu. Jadi lama-lama, tiap kali cemas, otak langsung bilang, ayo cek lagi. Siapa tahu kali ini beda. Padahal hasilnya ya sama aja, bikin makin kerasa sakit kepala. Kalau dipikir-pikir, ini mirip banget kayak buka kotak misteri. Kadang isinya bikin seneng karena kamu lihat dia online, terus merasa, yes, dia kepikiran sama gua. Tapi lebih seringnya malah bikin kecewa. Karena ternyata dia online tapi tidak balas, dan otak langsung bikin drama baru. Terus pertanyaannya, gimana cara mutusin siklus ini? Jawabannya sederhana tapi nggak selalu mudah. Kamu perlu bikin batasan sama diri sendiri. Anggap handphone kayak pemicu buat orang yang lagi berusaha berhenti dari sesuatu yang bikin kecanduan. Mulai dari hal kecil. Matikan tanda centang biru, matikan status terakhir online, atau pindahin aplikasi chat dari halaman utama. Intinya, bikin ngecek itu lebih susah daripada tidak ngecek. Awalnya, pasti berasa kayak punya anak kecil lagi ngamuk minta mainan di supermarket. Cemas kamu bakal teriak lebih kencang kayak, ayo cek, ayo kepo. Tapi kalau kamu tahan, lama-lama teriakannya mereda. Dan inilah kebebasan yang sebenarnya. Setiap kali kamu berhasil tidak ngecek, kamu lagi latihan percaya sama diri sendiri. Bukan percaya dia bakal bales, tapi percaya kamu akan baik-baik saja apapun yang terjadi. Karena hubungan yang paling penting buat kamu rawat sekarang bukan cuma sama pasangan, tapi sama diri kamu sendiri. Nah lanjut ya, kalau tadi kita udah ngomongin gimana cara mutusin siklus kepo yang bikin otak makin keracunan rasa cemas, sekarang kita masuk ke poin 5. Dan ini agak plot twist sih, karena banyak orang nggak nyangka.
paradoks kemandirian. Jadi gini, semakin kamu bisa bahagia dan utuh sendiri, justru semakin sehat hubungan kamu sama pasangan. Kedengarannya aneh ya, karena biasanya kalau kita sayang banget sama seseorang, kita mikirnya makin lengket, makin tergantung, berarti makin romantis. Padahal kenyataannya, makin kamu nempel terus, energi yang kebawa itu malah seringkali bukan cinta tulus, tapi rasa takut, rasa butuh, dan rasa panik. Bayangin kayak datang ke acara kumpul-kumpul bawa piring kosong. Kamu berharap orang lain yang ngisi penuh piring kamu biar kenyang. Nah, itu sama kayak masuk hubungan dengan harapan pasangan jadi satu-satunya sumber kebahagiaan kamu. Berat banget bebannya buat dia. Tapi kalau kamu datang udah kenyang, atau setidaknya bawa makanan juga, semuanya jadi lebih enak. Artinya, kalau kamu bisa bahagia dengan diri sendiri dulu, punya hobi, punya teman, punya tujuan hidup, hubungan jadi terasa lebih kaya. Bukan hubungan yang isinya minta diisi terus-terusan. Dan ini bukan berarti kamu tidak butuh siapa-siapa. Justru kemandirian itu soal pilihan. Kamu udah utuh, kamu bisa sendiri, tapi kamu memilih untuk berbagi hidup sama orang lain. Itu bedanya sama orang yang punya lubang kosong berbentuk pasangan dan berharap orang lain jadi tambalannya. Begitu kamu berhenti menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, beban di hubungan langsung berkurang. Mereka bisa punya hari buruk tanpa bikin kamu panik. Mereka bisa butuh ruang tanpa kamu ngerasa ditinggal. Mereka bisa jadi manusia biasa, dan kamu tetap tenang. Dan ada satu hal yang kadang orang lupa. Orang itu lebih tertarik sama seseorang yang ingin bersama mereka, bukan yang butuh mati-matian sama mereka. Ketika kamu benar-benar menikmati hidupmu sendiri, kamu otomatis jadi lebih menyenangkan buat ada di sekitarmu. Itu bukan pura-pura jual mahal. Itu bikin kamu susah dilupain, karena kamu emang segitu menariknya sebagai pribadi. Jadi, kalau tadi kita ngomongin cara berhenti kepo, sekarang level berikutnya adalah gimana caranya bikin diri kamu jadi orang yang kuat, utuh, dan bahagia dulu. Karena hubungan terbaik selalu datang dari dua orang yang sama-sama penuh, bukan dua orang yang sama-sama kosong dan berharap diisi. Nah, lanjut ya. Kalau tadi kita udah ngobrol soal paradoks kemandirian, gimana ketika kita bahagia sama diri sendiri justru bikin hubungan lebih sehat? Sekarang kita masuk ke poin 6, latihan bikin batasan yang sehat. Banyak orang sering salah paham soal batasan. Mereka pikir kalau kita bikin batasan itu artinya egois, nggak peduli, atau kayak bikin tembok supaya pasangan nggak bisa dekat. Padahal kenyataannya, batasan itu bukan tembok, tapi lebih mirip gerbang. Gerbang yang ngebolehin cinta sehat masuk, tapi juga ngejaga supaya hubungan gak berubah jadi racun. Bayangin aja kamu punya kebun yang isinya bunga-bunga cantik. Kalau kebun itu gak ada pagarnya, semua orang bisa masuk seenaknya, diinjek-injek, dan bunganya lama-lama rusak. Tapi kalau kamu bikin pagar, bunga itu bisa tumbuh indah karena terlindungi. Sama halnya dengan batasan dalam hubungan, tujuannya bukan buat ngejauh atau ngeblokir, tapi justru buat menjaga. Dan disinilah kebenaran yang sering orang lupa. Punya batasan itu bukan berarti kamu gak sayang. Justru karena kamu peduli, kamu bikin aturan main supaya hubungan ini bisa bertahan lama. Itu kayak ngomong ke pasangan, aku menghargai kita berdua terlalu besar untuk membiarkan hubungan ini jadi toksik. Nah, bentuknya bisa sederhana banget. Misalnya, kamu gak selalu harus buru-buru bales chat. Kamu boleh punya waktu dan rencana sendiri tanpa harus terus-terusan bareng pasangan. Kalau kamu lagi punya perasaan yang berat, itu juga jadi tanggung jawab kamu untuk mengelolanya. Bukan tugas pasangan untuk selalu memperbaiki. Dan yang paling penting, suasana hati mereka bukan darurat buat kamu. Kalau pasangan lagi bad mood, itu bukan berarti kamu harus buang semua hal lain hanya untuk ngejar. Memang, kadang muncul ketakutan. Kalau aku bikin batasan, nanti dia mikir aku nggak peduli. Tapi kalau ada orang yang menganggap batasan sehat sama dengan gak peduli, itu justru tanda mereka lebih nyaman hidup dalam hubungan yang gak sehat. Dan itu informasi penting banget buat kamu tahu. Karena cinta yang sehat itu akan senang melihat kamu punya kemandirian. Tapi keterikatan yang toksik justru bakal kesal ketika kamu punya ruang sendiri. Jadi kuncinya adalah berani mulai pelan-pelan. Kamu mungkin cemas di awal, kamu mungkin takut pasangan salah paham, tapi setiap kali kamu berhasil menetapkan batasan, kamu sebenarnya lagi membangun hubungan baru yang dasarnya saling menghargai, bukan ketergantungan. Dan semakin sering kamu berlatih, semakin kamu akan ngerasain bedanya. Hubungan jadi lebih ringan, lebih aman, dan lebih sehat.
Kamu nggak lagi hidup dengan rasa panik, tapi dengan rasa tenang karena tahu kamu punya pilihan. Oke, lanjut lagi ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang batasan sehat, gimana caranya jaga diri dan jaga hubungan biar nggak jadi racun, sekarang kita lanjut ke poin 7. Kekuatan cooldown. Nah, ini penting banget. Karena banyak dari kita tanpa sadar masih ngandelin orang lain buat nenangin hati. Begitu rasa cemas muncul, insting pertama biasanya buru-buru cari handphone, kirim pesan, telepon, atau cari kepastian dari pasangan. Rasanya kayak pakai mereka sebagai pelampung darurat biar kita nggak tenggelam. Masalahnya, kalau pas mereka lagi nggak bisa dihubungi, ya kita jadi ambruk sendiri. Makanya, kita harus belajar berenang sendiri, bukan cuma ngandelin pelampung. Dan cara paling gampang buat mulai, itu selalu lewat tubuh dulu, bukan pikiran. Habis itu baru kita ajak pikiran main. Suara kecil di kepala biasanya langsung bikin drama. Wah, dia pasti lagi sama orang lain. Atau, dia udah nggak tertarik lagi nih. Nah, di situ kita harus berani ngelawan. Tanyain ke diri sendiri, mana buktinya? Apa semua cuma asumsi? Kalau ini kayak sidang, cukup nggak bukti yang kamu punya buat nyalahin orang? Biasanya ternyata enggak. Karena cemas itu detektif yang payah, suka nyambung-nyambungin hal yang nggak ada hubungannya, sementara alasan yang lebih jelas malah diabaikan. Kunci dari semuanya adalah bikin diri kamu jadi tempat aman buat diri kamu sendiri. Ketika badai di dalam hati datang, kamu bisa nenangin diri tanpa harus selalu nyeret orang lain jadi penolong darurat. Dan bayangin betapa kerennya punya kemampuan itu. Kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku baik-baik saja, dan kali ini benar-benar percaya. Itu bukan cuma bikin kamu lebih tenang, tapi juga bikin hubungan lebih sehat. Karena kamu tidak lagi menaruh seluruh beban emosimu di punggung pasangan. Dan percayalah, ada hal yang super menarik dari seseorang yang bisa tenang dengan dirinya sendiri. Rasanya kayak, wow, orang ini stabil, dewasa, dan kuat. Dan energi itu justru bikin kamu makin susah dilupain. Nah, lanjut lagi ya. Bangun komunikasi yang aman. Ini nih salah satu hal yang sering banget bikin hubungan jadi runyam tanpa kita sadari. Karena jujur aja, banyak orang sebenarnya bukan komunikasi, tapi interogasi. Contohnya begini, kita baik-baik aja kan? Kamu kok kayaknya jauh? Aku ada salah ya? Kok nggak balas-balasan? Kamu masih sayang nggak sih? Nah, kedengarannya kayak ngobrol. Padahal sebenarnya itu permintaan validasi yang terus-menerus. Dan jujur aja, kalau kebanyakan kayak gini, capek loh buat dua-duanya. Masalahnya, cara komunikasi kayak gitu bikin hubungan berasa kayak lagi menjinakkan bom waktu. Tegang, penuh tekanan, dan siap meledak kapan aja. Padahal kan kita maunya hubungan yang adem, yang bisa jadi tempat pulang, bukan malah bikin stres baru. Nah, komunikasi yang aman itu beda banget rasanya. Bukan nuntut, bukan ngegas, tapi lebih ke jujur sama perasaan kita tanpa bikin orang lain merasa terpojok. Misalnya gini, bedain ya. Kenapa kamu nggak balas? Kamu lagi ngapain sih? Kamu cuek banget. Dibanding dengan, aku seneng banget kalau kamu sempat kabarin aku nanti kalau lagi senggang. Bedanya kerasa kan? Yang pertama penuh tuduhan, bikin orang defensif. Yang kedua, lebih kasih ruang, lebih nunjukin kepercayaan. Intinya, komunikasi aman itu bukan tentang pura-pura nggak peduli, tapi gimana cara ngomong perasaan tanpa bikin pasangan jadi kayak terdakwa. Kita bisa bilang, aku lagi ngerasa kurang aman hari ini. Dibanding, kayaknya kamu mau ninggalin aku ya. Sama-sama jujur, tapi yang satu bikin ruang buat dipahami, yang satu bikin tekanan buat dibuktikan. Dan ada satu rahasia emas dalam komunikasi ini. Pertanyaan yang bernada interogasi biasanya malah bikin jarak, sedangkan pernyataan yang jelas tentang perasaan kita justru bikin koneksi lebih dalam. Jadi bukannya tanya-tanya terus dengan nada penuh curiga, coba sampaikan apa yang benar-benar kita rasain. Misalnya bukan kamu di mana sih, tapi aku harap hari kamu berjalan lancar ya, aku lagi kangen aja. Kalau kita bisa mulai komunikasi kayak gini, hubungan jadi terasa lebih sehat. Kita nggak lagi saling menekan, tapi malah saling memahami. Dan yang paling penting, kita nggak menaruh beban untuk nyelesain rasa takut kita di pundak pasangan. Kita belajar punya kontrol atas cara kita menyampaikan, dan itu bikin hubungan terasa aman, nyaman, dan stabil. Nah lanjut ya, kalau tadi kita udah ngobrol soal gimana cara ngomong dengan aman, tanpa bikin pasangan merasa kayak lagi diinterogasi polisi, sekarang kita bahas soal
belajar bangun kepercayaan. Nah ini bagian yang sering banget jadi sumber masalah di hubungan. Karena percaya atau enggak, kepercayaan itu bukan dibangun dengan ngecek handphone pasangan tiap 5 menit. Justru kebalikannya, kepercayaan itu terbentuk ketika kita sudah tidak perlu ngecek lagi. Kedengarannya simple ya, tapi praktiknya susah banget. Karena gini, semakin sering kita ngecek lokasi pasangan, kepoin siapa yang dia kasih like, atau mantengin story dia sambil mikir kok dia bisa online tapi nggak balas chat aku, itu sebenarnya bukan bikin kita lebih tenang. Malah sebaliknya, kita lagi melatih otak kita buat terus curiga. Kita sedang ngajarin diri sendiri kalau pasangan kita nggak bisa dipercaya. Jadi setiap kali kita ngecek, sebenarnya kita lagi memperkuat rasa was-was. Padahal kepercayaan sejati itu bukan soal buta-buta percaya, tapi tentang keputusan sadar buat kasih benefit of the doubt. Misalnya, kalau dia bilang lagi capek, kita percaya dia memang capek, bukan langsung mikir dia capek sama kita. Kalau dia bilang butuh ruang, kita percaya itu karena dia memang lagi butuh waktu sendiri, bukan karena dia sudah bosen. Kita kasih kelonggaran yang sama, seperti kita juga pengen dikasih kalau posisi kebalik. Tapi ada satu hal yang sering kelewat, yaitu soal percaya sama diri sendiri dulu. Ini penting banget. Karena kalau kita belum percaya sama diri kita sendiri, otomatis kita akan selalu ketergantungan sama pasangan buat kasih rasa aman. Padahal kalau kita bisa percaya sama diri sendiri, kita akan merasa lebih kuat. Kita tahu kalau suatu hari ada hal yang gak sesuai harapan, kita masih bisa berdiri. Kalau memang ada tanda bahaya nyata, kita bakal sadar kok. Dan kalau harus pergi, kita punya kekuatan buat pergi. Itu yang bikin rasa percaya sama orang lain jadi gak menakutkan lagi. Makanya, setiap kali kita memilih untuk percaya daripada ngecek, itu sama aja kayak kita lagi bikin jalur baru di otak. Kita lagi ngelatih diri buat lebih tenang, lebih stabil. Awalnya pasti kagok, kayak nyoba nulis pakai tangan yang bukan tangan dominan. Canggung, aneh, bahkan bisa bikin pengen balik ke kebiasaan lama. Tapi makin sering kita coba, makin terbiasa. Lama-lama, percaya itu jadi bawaan alami, bukan lagi sesuatu yang harus dipaksa. Dan di situ letak transformasinya. Kita jadi orang yang gak lagi dikendalikan rasa curiga, tapi orang yang tenang karena tahu. Kalau memang ada yang harus diketahui, waktunya akan kasih tahu. Dan kalaupun yang ditakutkan beneran kejadian, kita siap, kita kuat, dan kita bisa handle. Nah, terakhir dan gak kalah penting, mulai perjalananmu sendiri. Jujur aja, ini bagian yang sering orang males banget hadapin. Soalnya serem kan ya, kata sendiri itu kedengarannya kayak kesepian, kayak kosong, kayak nggak ada siapa-siapa. Padahal kenyataannya, justru di sini letak kuncinya. Kamu nggak akan pernah nemuin dirimu di mata orang lain. Kamu cuma bisa nemuin dirimu kalau berani ngaca. Dan kalau dipikir-pikir, clingy itu sebenarnya bukan cuma soal pasangan. Itu soal hubunganmu sama diri sendiri. Karena seringkali, kita tuh nempel sama orang bukan karena cinta, tapi karena takut sendirian. Takut kalau nggak ada dia, hidup jadi hambar. Padahal, apa iya kamu nggak cukup seru buat diri kamu sendiri? Coba deh bayangin kalau kamu bisa jalan-jalan sendirian tanpa ngerasa aneh. Makan sendirian di restoran tanpa kepikiran orang lain bakal mikir apa. Nonton film sendiri, nongkrong di kafe sendiri, bahkan nikmatin weekend tanpa nunggu ada yang ngajak. Itu bukan sedih bro, itu level percaya diri yang tinggi banget. Itu namanya pacaran sama diri sendiri. Kalau kamu bisa sampai di titik itu, hubungan sama pasangan bakal kerasa jauh lebih ringan. Karena kamu gak lagi taruh semua beban kebahagiaan di pundak dia. Hidupmu udah penuh duluan. Kamu punya hobi, punya teman, punya mimpi, punya dunia yang bikin kamu excited bangun tiap pagi. Dan pasangan, dia jadi bonus manis. Kayak topping coklat di es krim, enak banget tapi bukan fondasi utamanya. Nah, di titik ini juga kamu sadar, kamu gak lagi terima remah-remah perhatian dari orang lain. Kamu udah tahu harga dirimu. Kamu udah tahu, sendirian pun kamu bisa bahagia. Jadi kalaupun ada hubungan, itu karena kamu mau, bukan karena kamu harus. Dan inilah bentuk cinta yang sehat. Cinta yang bebas, bukan penjara. Cinta yang bikin kamu bisa bilang, silakan nongkrong sama temanmu, aku happy kok. Atau handphone kamu mati seharian, santai aja. Karena kamu gak lagi hidup dari rasa takut. Kamu udah belajar bahwa kalaupun ada jarak, bukannya cinta hilang. Justru nanti pas ketemu lagi, rasanya malah makin manis. Bedanya jelas banget. Kamu mau dia, tapi kamu gak butuh dia buat ngerasa utuh. Itu yang bikin hubungan berubah total. Dan ini nih momen kelulusanmu. Kamu bukan clingy, dari dulu juga sebenarnya bukan. Kamu cuma takut.
Dan rasa takut itu bikin kamu genggam terlalu erat. Sekarang kamu tahu, cinta nggak tumbuh dari genggaman yang bikin sesak. Cinta tumbuh ketika kamu kasih dia ruang buat bernapas. Dan pas cinta bisa bernapas, itu baru namanya hidup. Ingat, perjalanan ini bukan finish line. Ini latihan sehari-hari. Kadang kamu mungkin balik lagi ke pola lama, cek handphone terus, mikir yang enggak-enggak. Nggak masalah, namanya juga proses. Yang penting hari ini kamu udah lebih secure daripada kemarin. Itu udah keren banget. Coba deh lihat diri kamu sekarang. Jauh lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi hubungan dengan cara yang sehat. Kamu bisa, dari dulu juga sebenarnya kamu bisa. Kalau kamu ngerasa konten ini ada gunanya, share ya ke temanmu yang lagi ribet sama hubungannya. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa nih, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.